Salam jajuan, Andi Bapak Turara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Hari ini saya mau menjelaskan perihal tentang ada 2-3 komentar semalam itu di channel saya. Sebenarnya itu saya belum baca lagi pemirsa, cuma adik saya yang baca. Jadi ada perlu penjelasan ya, karena tidak mau silap paham di sini pemirsa. Karena situasinya itu mungkin kalian tidak tahu ya pemirsa. Jadi sebelum itu dulu saya minta maaf. Ini tripodnya agak susah, semua sudah jam. Sebelum itu dulu saya minta maaf pemirsa. Kenapa? Karena saya belum bisa membaca semua kolom komentar, karena di sini itu line sangat-sangat teruk. And then pemirsa, satu lagi masalahnya adalah ternyata kalau kita bawa phone dari luar negara, macam kita ini, saya kan beli handphonenya di Malaysia, and then saya bawa masuk ke Indonesia, itu kita tidak boleh langsung mengisi handphone itu dengan card SIM yang ada di Malaysia pemirsa. Jadi saya pun tidak tahu, cuman saya dengar daripada orang-orang yang baru-baru pulang ke Indonesia. Mereka ini tadinya kerjanya di Malaysia, beli handphone di Malaysia. Bila dia orang habis kontrak di kilang ke atau di tempat mereka kerja, balik ke Indonesia, jadi handphone mereka itu harus diaktifkan dulu, email ke apa entah saya lupa itu. Itu biasanya prosesnya akan dilakukan di airport, dia cakap. Kalau di sini pun boleh, itu bayar 80.000. Cuman masalahnya itu kalau kita sudah aktifkan email itu, entah apa namanya, mungkin yang sudah tahu itu tahulah. Kalau kita sudah aktifkan, kita tidak bisa lagi pakai nanti handphone ini ke Malaysia. Itu hanya bisa kita aktifkan satu kali gitu. Jadi di handphone saya ini juga ada keluar notification, katanya begini: kami mendeteksi jaringan seluler Indonesia di ponsel Anda. Gunakan data roaming, begitu katanya. Jadi nggak usah ganti kartu, boleh langsung menggunakan internet, begitu katanya pemirsa. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya itu. Jadi saya nggak pakai kartu SIM di sini pemirsa. Saya udah coba segala SIM, Telkomsel sudah, XL sudah, Maxis, Axis sudah, entah apa-apa saya coba, semuanya nggak bisa. Handphone suami saya pun begitu. Sedangkan handphone suami saya yang lama yang dia bagi kepada Bapak Nirmala pun sama juga. Apa nakku? Jumlah kita pergi pancing. Amma tak suka pancing lah. Cakap dulu Wanakam dengan kawan. Kamu sudah sembuh kan? Cakap Wanakam. Manekan. Hari ini kita nak pergi mana? Pergi mana-mana lah. Pergi pancing ikan ya. Jom kita pergi. Dia pun sekarang sudah kurus di sini pemirsa. Langsung tak ada selera makan, dah kurus. Mama. Udah kurang cepat saya rasa pulang. Mama gendong. Hamba pun tak ada tenaga, baru habis cirit. Eneko. Enak. Sudah. Oke pemirsa, yang pertama dulu yang mau saya jelaskan di sini adalah pemirsa, semalam itu katanya ada komentar begini. Sekejap lagi patah ini tripod Mama Nirmala ini. Katanya begini, Sri, belikan adik iparmu wash machine atau mesin cuci pakaian atau mesin basuh kain, begitu ya pemirsa. Sebenarnya pemirsa, saya itu teringin sekali, apalagi itu di sini itu pemirsa hujan-hujan saja. Terlebih banyak anak kecil, jadi kain itu nggak pernah satu kali kita basuh, kita keringkan kering gitu, enggak. Selalunya, jangan di sini. Selalunya 2-3 hari baru kering. Di sini pemirsa permasalahannya. Oke ya pemirsa, masalahnya itu di sini pemirsa. Jadi adik saya ini dia punya kamar mandi. Nah ini pakai sanyo lah kita bilang ya, pump air, oke. Itu digunakan hanya untuk mandi dan mengambil air ya. Jadi kalau musim kemarau itu tidak usah lama, seminggu saja tidak turun hujan, sumur dia itu akan otomatis kering. Sementara kalau kita pakai wash machine itu karena ada sumber airnya, macam saya di Malaysia, kita kan ada tarik dari air ya. Kita kan air kita itu langsung gitu ada sumbernya gitu. Kalau ini kan dari sumur. Kalau sumurnya kering, ya udah nggak dapat air gitu. Boro-boro mau basuh kain, airnya itu untuk minum aja kadang nggak cukup. Kalau kalian lihat video Mama Nirmala yang sudah lepas-lepas itu, kering air mereka itu juga cari air minum, dia pergi ke rumah nenek saya gitu. Jadinya itu memang nggak bisa pemirsa. Dan yang kedua juga suruh belikan water filter. So tidak usah lagi, mungkin anaknya sakit karena airnya katanya. Jadi belikan water filter. Water filter atau penapis air ya. Penapis air juga kita mau tarik terus dari penyambung air. Sebenarnya dispenser yang kita beli ini pun sudah oke, cuman kita kena beli dia punya galon. Rupa-rupanya galon di sini itu berjalan itu 2 hari sekali. Jadi nanti kita sudah letak galonnya di luar. Nanti kalau dia datang
bolehlah kita isi ya. Jadi begitu pemirsa, itu masalahnya di sini itu adalah sumber airnya itu yang terhad. Tapi kalau nanti dia dalamkan lagi sampai 15 meter ke bawah mungkin sudah bisa karena airnya nggak putus-putus. Tapi itu pun saya tak pastilah pemirsa. Tapi itulah masalahnya pemirsa ya, tidak bisa kita suka-suka di sini pemirsa. Terus saya juga mau buatkan untuk emak saya paspor ya. Tadinya itu saya mau buat vlog masa saya pergi buat paspor mama saya ke Medan, tapi berhubung karena saya tak sehat ya, anak saya pun tak sehat, suami saya pun tak sehat, jadi saya minta tolong kepada seseorang untuk antarkan mak saya buat paspor. Jadi kami menggunakan macam agent lah, bukan agent lah, macam dia yang antar mak saya nanti antar jemputkannya gitu. Jadi kita suruh orang lain pemirsa, karena kadang-kadang dia begini ya, kalau saya ikut itu saya harus bawa baby karena baby itu kan susu badan. Jadi saya harus bawa dia dari sini itu harus pukul paling 6:30 pagi atau pukul 7 gitu. Nanti karena baby pun tidak terlalu aktif, tidak berapa sehat, nanti terlalu penat, saya takut dia pun akan sakit. Jadi paspor emak saya sudah, hai Eja nak mandi ke? Si Eja pun sakit. Nanti Eja mau pergi hospital ya kan? Iya Binda. Sian dia. Tengok matanya ini, tengok bindanya ini. Sayang. Si Eja sudah tidak pakai baju pemirsa, tak boleh syuting, dia mau mandi. Anak saya pun di sini satu hari satu kali juga saya mandi, kadang-kadang tak mandi langsung sebab dia sesema. Apa Mama tua? 5 menit. Tunggu dulu. Saya mau pergi ke kebun, mau lihat manennya pemirsa. Jadi untungnya di sini itu pemirsa adalah family saya ramai. Jadi saya tidak perlu risau ketika saya mau pergi ke sana membuat vlog, pergi ke sini membuat vlog. Ada yang menjaga anak saya dan sangat-sangat bersyukur sekali. Mama Nayan punya anak yang paling first itu punya anak. Anak Mama Nayan itu sangat menolong lah, dia jagakan saya punya anak si Pia karena dia juga sekarang tengah menunggu panggilan kan. Jadi dia tidak kerja, dia yang jagakan anak saya. Kalau yang besar ini maminya nanti sudah boleh tengok-tengok kalau saya sama Mama Nirmala buat video. Nanti kita minta tolong mama atau siapa-siapa family tolong jagakan gitu. Jadi enggak seberapa susah saya untuk membuat konten. Kepala otak saya ini sebenarnya saya mau buat konten seperti itu, seperti ini, tapi semua pemirsa, makanya saya bilang apapun kita rencanakan Tuhan yang menentukan kan. Sampai di sini tutup semua sakit, hambar semua, sampai sekarang saya belum makan bakso pemirsa. Padahal itu yang paling saya inginkan itu adalah makan bakso sampai di sini. Mama Nirmala apa? Ayam bakar taliwang. Itu hari kita pergi ke BSM, ayam bakar taliwang di sana dia rasa sedap. Masa itu si Eja pula mengamuk, tak lalu makan sisa-sisa makanannya. Terbayang-bayang di kepala otaknya ayam bakar taliwang. Bila lagi mau pergi makan katanya, tapi anak sakit. Di sini ini pemirsa, itu yang saya tidak suka di sini adalah ya, di kampung saya ini ya, di Indonesia, yang saya tidak suka adalah mereka tidak alert dengan penyakit. Misalnya anak kamu batuk, anak kamu sesema, kamu kurung di rumah, jangan bawa keluar-keluar begitu. Tidak. Begini. Ya, ini anak batuk kan, macam semalam ada ulang-ulang tahun. Ini anak dia batuk gitu kan. Ini batuk kenapa pergi sana? Tak apalah, biar nanti semua batuk. Begitu. Jadi ini batuk, sana batuk, batuk, semua sudah batuk. Jadi mereka akan bilang memang sekarang musim batuk. Iya, karena memang nggak ada kesadarannya untuk mencegah penyakit itu. Makanya di sini itu, makanya anak saya pun kenapa batuk, karena kemarin itu kita pergi ke rumah Pak Uda, di sana budak semua batuk. Kali-kali datang rumah main dengan Ami, kali-kali datang rumah sudah pulangnya Ami pun sudah batuk. Mageswaran sebab sampai sana dia tidur, dia hanya terkena cirit karena salah makan. Itu yang saya tidak suka di sini pemirsa, tidak alert sekali. Kalau kita di sana kan anak batuk demam, batuk saja kita terus sekolah, tidak usah pergi sekolah. Kalau di sini batuk-batuk janji boleh jalan kamu pergi sekolah gitu. Orang sini lah, kalau di daerah lain saya tidak tahu lah pemirsa. Saya juga merasa sekarang ini mau cepat-cepat mau balik kampung pemirsa, karena saya ini nggak sehat, perut saya sakit, anak saya pun tak sehat 2-3, suami saya pun tak sehat, kita semua ini sakit pemirsa. Sampai sekarang itu sebenarnya tak sehat, cuman ya sehat tak sehat kita kena buat ini juga kan pemirsa. Oh my god. And then nanti kita mau jual kambing pemirsa. Jom kita tengok mana yang mau dijual, saya pun tidak tahu, tapi kata suami saya dia mau menjual 1 ekor pemirsa, tapi saya tidak tahu yang mana satu. Itu kita mau jual juga nanti. Dan saya pun sudah ciri ini. So hari ini pemirsa
Saya hanya ingin menjelaskan kepada kalian perihal video komen-komentar itu ya pemirsa. Dan satu lagi minta maaf juga karena saya belum bisa membalas komentar kalian tadi ya. Harap dimaklumi karena saya sekarang itu berada di kampung pemirsa. Kampung saya ini kampung dan kampung sekali. Kalau saya berada di kota nggak usah jauh kali, Namukur aja itu jaringannya sudah oke. Karena saya ini memang yang saya bilang, makanya kadang-kadang ada orang bilang kalau Indonesia itu tidak seperti ini. Ya, Indonesia memang tidak semua seperti ini, tapi karena berhubung saya ini adalah orang kampung yang sangat kampung, jadi begitulah dia pemirsa. Terima kasih banyak ya pemirsa. So itu saja videonya, jumpa lagi lain video, bye.